warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah level 4 SDTK Al-Birin Surakarta. Bagaimana nih kabar solih-solihah? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi semester 2 ini ya. Semoga solih-solihah di semester 2 ini tambah semangat belajarnya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Usulin. Hari ini kita akan belajar matematika. Are you ready? Sudah siap belajar matematika hari ini? Oke, segera siapkan dulu ya alat tulisnya, pensil, buku tulis PDR, LK, dan juga buku paket dinas Senang Belajar Matematika. Oke, solih-solihah, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Wahid, Itsnain, Tsalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Simak videonya sampai akhir ya, solih-solihah. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Nah, sudahkah kalian pernah mendengar ya, apa itu bilangan kuadrat dan apa itu akar kuadrat? Oke, mari kita simak bersama. Yang pertama ada bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat ini biasanya kita sebut dengan bilangan pangkat 2. Bentuknya adalah A kuadrat atau A pangkat 2 sama dengan A dikalikan A ya. Yaitu hasil perkalian antara dua bilangan yang sama. Contoh, 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya ya solih-solihah. Nah, sekarang kita perhatikan hasilnya 1, 4, 9, 16, dan 25. Inilah yang disebut dengan bilangan kuadrat, yaitu hasil perkalian antara dua bilangan yang sama ya. Oke, kita lihat tabel bilangan kuadrat ya. Di sini Usulin tampilkan tabel bilangan kuadrat dari 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Ini kalian juga bisa lihat di buku matematika kalian, buku dinas Aku Senang Belajar Matematika halaman 130. Nanti solih-solihah boleh menghafalkan ya dari 1 kuadrat sampai 20 kuadrat, atau minimal solih-solihah bisa menghafal atau mengingat 1 kuadrat sampai 10 kuadrat. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan kuadrat. Sekarang kita belajar akar kuadrat. Nah, akar kuadrat merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat ya. Kalau tadi kita mencarinya A dikali A ya, ada 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, akar dari 25 berapa ya? Nah, seperti itu. Akar kuadrat dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Biasanya dituliskan dengan ada angka 2 di atasnya. Namun lebih umum angka 2-nya tidak dituliskan, jadi hanya bentuk akarnya saja. Oke, di sini Usulin tampilkan kembali tabel bilangan kuadrat dari 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Nah, sebagai contoh yang pertama ada 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, sekarang kita akan cari nih, kira-kira ya kalau Usulin tutup 6 kuadratnya, akar dari 36 berapa ya? Iya, akar dari 36 sama dengan 6. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, itu kalau di bilangan kuadrat yang tadi ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari akar kuadrat dari 49, kira-kira berapa ya? Coba kita perhatikan tabel dulu deh kalau gitu. 7 kuadrat sama dengan 49, berarti akar dari 49 sama dengan 7. Oke, nomor 3. 18 kuadrat sama dengan 324 ya. Nah, sekarang
kita tuliskan bentuknya. Akar dari 324 sama dengan 18. Bagaimana solih-solihah? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Usulin tampilkan lagi nih tabel kuadrat dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat saja. Nanti sambil diingat-ingat lagi ya solih-solihah. Nah, sekarang contoh soal nih yang angkanya lebih besar ya. Akar dari 225. Waduh, berapa ini ya? Di tabel tadi berapa ya? Nah, kita tidak usah melihat tabel ya. Kita lihat saja tabel yang Usulin tampilkan dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat. Cara mengerjakannya seperti ini. Yang pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang ya. Kita tulis kembali akar dari 225 ya. Kita pisahkan dua angka dari belakang ya. Kita pisahkan dengan garis yang panjang. Set. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan angka di sebelah kanan garis, yaitu angka 25. Tapi kita lihatnya bukan angka 25 ya. Kita lihatnya hanya satu angka di paling belakang, yaitu angka 5, angka satuannya. Oke, kita akan mencari satuannya. Kita perhatikan angka 5-nya, 5. Kemudian kita lihat tabel yang Usulin tampilkan ini. Kira-kira yang satuannya 5 kita kasih lingkaran ya, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Apakah ada lagi yang satuannya 5? Tidak ada, berarti kita lingkarinya satu saja. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 25 ya, berarti kemungkinan satuannya adalah 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya solih-solihah. Kita lanjutkan. Kemudian kita lihat angka di sebelah garis yang sebelah kiri ya. Nah, di situ ada angka 2. Kita lihat yang mendekati atau sama dengan 2, yaitu 1 ya, 1. Karena di sini adanya 1 dan 4, berarti yang mendekati 2 itu hanya 1. 1 itu adalah hasil dari 1 kuadrat, maka kita tuliskan angka 1 di bawahnya. Oke, sampai di sini berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa akar dari 225 sama dengan 15. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya solih-solihah. Contoh soal yang kedua, akar dari 729. Caranya tidak jauh berbeda ya solih-solihah dari yang tadi, hampir sama. Yang pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang dulu. Akar 729. Nah, kita pisahkan dengan garis yang panjang. Kemudian kita perhatikan angka di sebelah kanan garis, yaitu angka 29. Kita lingkari angka 9-nya ya. Kita lingkari angka 9-nya. Kita cari dari tabel itu yang satuannya 9 ya. Coba kita cari bersama. Iya, 3 kuadrat sama 7 kuadrat. Nah, karena ada 2, bagaimana ini Us? Kita tuliskan semuanya. Kita tuliskan angka 3 dan angka 7 di bawahnya. Nah, jadi nanti kemungkinan satuannya ada 2, 3 atau 7. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya solih-solihah. Selanjutnya kita lihat angka di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari garis, yaitu angka 7. Nah, kita cari angka yang mendekati atau sama dengan 7. Apakah ada? Iya, tentu ada. Kita lihat tabel lagi, yaitu angka 4. Angka 4 itu adalah hasil dari 2 kuadrat. Nah, maka di sini kita tuliskan angka 2. Nah, seperti ini. Kemungkinannya berarti ada 2 nanti ya solih-solihah. Ada 23 kuadrat atau 27 kuadrat. Cara mencarinya kita bisa mengalihkan salah satu ya. Kita kalikan 23 kuadrat sama dengan 529, berarti bukan 23. Maka hasilnya 27. 27 kuadrat sama dengan 729. Seperti itu solih-solihah. Mudah sekali kan? Kita lanjutkan lagi. Nomor 3 ya, akar dari 2116 kira-kira berapa ya? Nah, kita tuliskan dulu ya, pisahkan dua angka dari belakang.
Kita tarik garis yang panjang untuk memisahkan. Kemudian kita perhatikan angka di sebelah kanan garis, yaitu angka 16. Kita lingkari angka 6-nya ya. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Adakah di situ yang satuannya 6? Ada, kita lingkari dulu, yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Kita tuliskan lagi angka 4 dan angka 6. Kemudian kita perhatikan angka di sebelah kiri garis, yaitu angka 21 ya. Angka 21. Kita cari di tabel yang mendekati angka 21, apakah ada? Iya, ada, yaitu angka 16 dari 4 kuadrat, maka kita tuliskan angka 4. Jadi kemungkinannya ada dua lagi, yaitu antara 44 kuadrat atau 46 kuadrat. 44 kuadrat sama dengan 1936, dan jika kita hitung 46 kuadrat sama dengan 2116. Jadi akar dari 2116 adalah 46. Bagaimana solih-solihah? Ternyata mudah kan? Nah, hari ini kita sudah belajar bilangan kuadrat dan cara mencari akar kuadrat. Nah, nanti kalau solih-solihah masih bingung nih ya, boleh diputar-putar lagi videonya agar lebih paham, atau bisa langsung menghubungi Usulin. Oke? Nah, solih-solihah, sebagai latihan kalian, silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di LK pertanggal 19 Januari 2021. Nah, di situ ada latihan soal tentang bilangan kuadrat dan juga cara mencari akar kuadrat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Usulin cukupkan sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.